cek satu dua. Cek satu dua. Tes satu. Cek satu dua. Satu. Tes satu dua. Isi. Satu. Tes satu dua. Satu. Cek satu dua. Cek satu dua. Tes satu. Cek satu dua. Satu. Nibang. Tek satu dua. Lat. Tutup sini. Cek satu dua. Satu. Cek satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وذريته والبيت أجمعين. أما بعد, diumumkan kepada seluruh para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang tergabung dalam lingkungan Musalla Al-Hidayah dan seluruh masyarakat Desa Simpang 4 Sungai Baru, yang mana pada malam hari ini kita kembali lagi bertempat di Musalla Al-Hidayah seperti biasanya setengah bulan sekali, yaitu diadakan majlis ta'lim, majlis ilmu pengetahuan, yang pembacaan kitab Musyafahatul Qulub yang insyaallah seperti biasanya disampaikan oleh Al-Mukarramun wa Muhtaramun Habib Ibrahim bin Habib Abdul Hamid bin Salim As-Saghar dari Kecamatan Kitab. Jadi sekali lagi kami umumkan kepada seluruh masyarakat yang kiranya tiada ada, marilah kita pada malam ini bersama-sama untuk berhadir di majlis ta'lim kajian ilmu pengetahuan yang bertempat di Musalla Al-Hidayah. Seperti biasanya, alhamdulillah kita masih juga berada di dalam bulan suci yang sangat mulia, yaitu bulan suci kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sedemikian kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang tiada ada uzur syar'i, mudah-mudahan kiranya agar dapat berhadir pada malam hari ini. Karena daripada kelebihan ataupun fadilah ataupun fadail daripada orang-orang yang suka berhadir di majlis ilmu pengetahuan ini, lebih baik pahalanya Allah daripada salat sunat 1000 rakaat. Jadi itulah kami menghimbau dan mengajak seluruh kepada kaum muslimin dan muslimat yang kiranya tiada ajur syar'i, marilah kita agar kiranya bisa untuk berhadir di tempat majlis ilmu pengetahuan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah wal inayahnya kepada kita bersama, sehingga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita maupun dosa-dosa kedua orang tua kita, sanak saudara kita, serta keluarga kita, jiran dan tetangga kita, maupun dosa yang zahir ataupun dosa batin. Mudah-mudahan Allah selalu panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan Allah selalu sehatkan jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya sangat kami harapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولجميع
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفدد لحظة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآله بيته أجمعين ثم إلى رؤيا بين ولأمهاتنا ولأولادنا ولجدادنا ولجداتنا ومشايخنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولأصحابنا ولمن أحبنا فيك ومن أحسن إلينا وللمؤمنين ومن المسلمين والمسلمات خصوصا إلى صاحب الراتب والإمام عبد الله الحداد الدينية والكنية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على الإسلام. ذا الجلال والإكرام أمتنا على الإسلام. يا 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 قوي يا متين بشر الظالمين. يا قوي يا متين شر الظالمين. يا قوي يا متين شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا
سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعزم ورضي الله عن البيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج طاهرة أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة الوعزين وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته إلى روح سيدنا معاجل الله أحمد عيسى وصله وفروهم أن الله يريد درجة في الجنة ويغفر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بما يعيد علينا من بركات وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونبقات في الدين والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة الرحيم الأستاذ العظم الفضل المقدم أحمد علي على أصوله وفروهم وجمع ساداتنا آل أبي علي وأصوله وفروهم أن الله يولي درجة بالجنة ويقصر مصوبة ما يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بما يعيد علينا بركات وأسرار أنوارهم وعلومهم ونفعات بالدين والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة للرسالة الصفية أينما كانوا وحلة وهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يريد اليتيم بالجنة ويغسر مصوبة ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بما يعيد علينا من بركة وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات بالدين والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الفتاة الأربع سيدنا قدرة قطب الأنشاد وعوض العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وطولي وفرعهم أن الله يريد درجات بالجنة وتكسر مصوبة ما يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركات مسرار أنوارهم وعلوم منفعات بالدين وجعل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة والعتاب لعباد الله الصالحين ووالدين وشيخنا في الدين بالحقوق عليهم ومطيع لهدى البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم من يوم الدين أن الله يبرهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويغلب ذاتي فإني مجل عليهم خيارهم ويصرف عنهم سرارهم ويكفين وإياهم شر الفتن والمحان والدين المتعديين من قريب عن بعيد ويرقي أسارهم وينزل أمطارهم ويهدي كل سائل منا ومنكم سؤلا ألا ما يرضى الله ورسوله ويبتغنا بالعارفين ويتم لنا بالحسنى ورض عنا بخير وعافية إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تكثر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا إذ قلنا. يا عالم السر منا لا تكثر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا إذ قلنا. يا عالم السر منا لا تكثر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا إذ قلنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا محمد. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا محمد. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى محمد. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله يا بحسن الخاتمة. يا الله يا الله
الخاتمة. الحمد لله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى روح سيدتنا فاطمة الزهرة بنت رسول الله، إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وباقية أزواج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم طاهرات أمهات المؤمنين، وإلى روح سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، إلى روح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وإلى روح سيدنا أبي بكر الصديق، وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب، إلى روح سيدنا عثمان بن عفان، وإلى أرواح جميع أصحاب رسول الله من السابقين الأولين والأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى روح سيدنا الإمام علي زين العابدين بن الحسين الشهيد، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح الصاد العظام الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وإلى روح الفقيه المقدم الثاني وجه الدين الشيخ عبد الرحمن السقافي بن محمد مولى الدويلة، ودرس المفخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه عقيل بن سالم، وإلى رؤوس الممقود بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، تلميذه الشيخ خليل بن عبد البارس، ودرس الممقود بالدعوة والرجال وغزل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وإلى رؤوس الجر الإمام طه بن عمر الصافي بن عبد الرحمن المعلم بن أحمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد بن ذوي وصولهم وفروعهم إلى أرواح أهل زنبل وأهل فريض وأهل بكدر وأهل عينات وأهل حريضة وأهل سيون وأهل مشهد وأهل حوضة وأهل غرفة وأهل الشبام وأهل المسيلة وأهل باب السهام وأهل البقيع وأهل المعلى وصولهم وفروعهم، إلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم، إلى رؤوس الإمام الحبيب عبد الله بن حسن بن ظاهر، وإلى رؤوس الإمام الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس، تلميذ الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب أحمد بن حسن العطاس، إلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن علوي وولد الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن عبد الله بن شهاب الدين، إلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، وإلى رؤوس الإمام محمد بن أحمد بن عمر الشاطري، إلى رؤوس الإمام الحبيب حسن وأخيه الحبيب سالم ابن عبد الله بن عمر الشاطري، وإلى رؤوس الإمام خليفة الإسلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، إلى الشيخ الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى رؤوس الرجال الحبيب سالم بن علي السقاف، الحباب الشريف رضي بنت علي والسقاف، وإلى الشيخ الحبيب حيدر بن محسن بن علي الهندوان وصولهم وفروعهم، وخصوصا إلى روح حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ومختصر هذا الكتاب، وإلى أرواح جميع مشايخنا الكرام ومعلمين في الدين، أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة، وعلى ما نواه سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وعلى ما نواه سيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وآباؤنا الصالحون بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال وصلاح كل حال، وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إلهنا الحق المبين، الذي إياه نعبد وإياه نستعين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين المطهرين وأصحابه الطيبين المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وحكي أنه كان في زمان موسى عليه السلام رجلا. Ini kayaknya salah cetak nih. Rojulun, harusnya rojulun. Annahu kana fi zamani Musa alaihi salam rojulun. Kalau yang di kitabnya ada tulisan rojulan itu salah cetak. Rojulun. Jadi isim kana. Annahu kana fi zamani Musa alaihi salam rajulun la yastaqimu ala taubah kullama taba afsad. Dan diceritakan bahwasanya adalah di zaman Nabi Musa itu alaihi salam seorang lelaki la yastaqimu ala taubah, ia itu tidak istiqamah dalam bertaubat. Kullama taba afsad, setiap dia bertaubat dia rusak taubatnya itu, yakni kembali lagi melakukan dosa. Taubatnya itu hanya taubat kerupuk, ya, kriuknya itu sementara saja. Kalau sudah keanginan jadi layat lagi. Setiap kali berbuat dosa taubat, gak lama kemudian kembali lagi melakukan dosa. Famakatha ala dzalika 20 sanatan, maka ia pun berdiam atas itu, yakni atas kebiasaan seperti itu, bermaksiat taubat, maksiat lagi taubat lagi, selama 20 sanatan, 20 tahun. Fa auhallahu ta'ala ila Musa, maka Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Musa, Qul li'abdi fulan anni ghadibtu alaih. Katakan wahai Musa kepada hambaku si fulan itu bahwasanya aku Allah ghadibtu alaih, murka, marah atasnya. Enak di zaman Nabi Musa. Ya, Allah langsung bisa menegurnya melalui lisan Nabi Musa. Kalau di zaman sekarang jangan ditiru seperti ini. Iya, ini hanya sekedar hikayat yang bisa kita jadikan ibrah. Jangan mentang-mentang orang ini berbuat dosa lalu taubat, dosa lagi, taubat lagi, lalu kita tiru. Jangan. Ini yang kita ambil di dalam hikayat ini adalah ibrahnya, pelajarannya, bukan kebiasaannya yang seperti tadi, dosa, taubat, dosa lagi, taubat lagi, enggak, bukan itunya yang diambil. Ingat itu, setiap kita mendengar riwayat ataupun mendengar hikayat, maka yang diambil itu ibrahnya, hikmahnya, pelajarannya, bukan kebiasaan buruknya. Nah, ini orang tersebut ketika melakukan perbuatan ini, bertobat lalu berdosa lagi, bertobat lagi selama 20 tahun, Allah marah dan Allah Ta'ala menyampaikan amarahnya itu melalui Nabi Musa untuk kemudian disampaikan kepada lelaki itu. Faballagha Musa alaihi salamur risalata ila dzalika ar-rajuli. Maka Nabi Allah Musa pun menyampaikan risalah, pesan dari Allah Ta'ala ila dzalika ar-rajul, kepada lelaki itu yang berbuat dosa kemudian tobat, dosa lagi, tobat lagi, begitu hidupnya.
Fahazina wa dhahaba ila sahra. Maka lelaki itu pun sedih ketika disampaikan oleh Nabi Musa bahwa Allah marah kepadanya. Wa dhahaba, dan ia pun pergi ila sahra, ke padang pasir, menyendiri, menyesal dan bertaubat. Qailan, sambil berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, anafidat rahmatuka, apakah sudah habis rahmatmu? Am darratka ma'siyati, ataukah maksiatku mempengaruhimu? Am nafazat khazainu afwika, ataukah sudah bocor khazanah atau perbendaharaan maafmu? Am bakhilta ala ibadika, ataukah engkau sudah bakhil atas hamba-hambamu sehingga engkau marah kepadanya? Ayyu dzanbin a'zamu min afwik, dosa manakah yang lebih besar daripada maafmu? Sekiranya tidak ada dosa ini dibandingkan dengan maafmu, artinya maafmu lebih besar. Emang ada dosa yang lebih besar dari maafmu? Wal karamu min sifatikal qadimah wal lu'mu min sifatil hadithah, dan kemuliaan itu daripada sifat-sifatmu yang maha qadim, sedangkan kehinaan itu adalah bahagian dari sifatku yang baharu ini. Afataghlibu sifati sifatak, apa mungkin sifatku yang baharu ini mengalahkan sifatmu yang qadim? Apa mungkin sifatku yang hina ini mengalahkan sifatmu yang mulia, yang dermawan? Kan tidak mungkin ya Rabb. Wa idza hajabta ibadaka an rahmatik, dan apabila engkau halangi, engkau dinding hamba-hambamu an rahmatik, dari rahmatmu, fa ila man yarji'un, maka kepada siapa mereka akan kembali? Kalau engkau tidak mengampuni dosa hambamu ini, lantas siapa lagi yang akan mengampuninya ya Rabb? Dia menyesal, betul-betul sedih. Kali ini taubatnya benar-benar taubatan nasuha, beda dengan 20 tahun yang lalu. Wa in tarattahum fa ila man yaqsidun, dan jika engkau mengusir mereka hamba-hambamu itu, fa ila man yaqsidun, maka kepada siapa mereka akan bertujuan, bermaksud? Kalau engkau menutup pintu taubat, kalau engkau mengusir mereka. Ilahi, wahai Tuhanku, in kanat rahmatuka qad nafadat, jika memang rahmatmu sungguh telah habis, tidak mau lagi engkau berikan kepada hambamu yang hina ini. Wa kana labudda min azabi, dan adalah sudah harus aku ini diazab. Artinya kalau memang aku ini harus menerima hukuman, menerima azab, fahmil alayya jami'a azabi ibadik, maka bebankanlah kepadaku seluruh azab hamba-hambamu. Fa inni, maka sesungguhnya aku qad fadaituhum binafsi, sungguh telah menebus mereka dengan jiwaku yang hina ini. Udah, kalau memang siksa itu tidak akan engkau maafkan dan dosaku tidak mungkin terampuni, rahmatmu sudah tidak akan engkau berikan lagi kepada saya, sudahlah, saya terima azabmu itu, dan saya harap jangan tanggung-tanggung kalau mengazab. Saya harap azab yang mestinya engkau tumpahkan kepada hamba-hambamu yang lain, itu biar tumpah ruahkan kepada saya saja. Biar mereka tidak usah diazab, saya saja yang diazab ya Rabb. Itu dia menangis, pokoknya dia mengungkapkan rasa sesalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah taala ini Maha Rahman, Maha Rahim. Faqala Allah taala, maka Allah taala pun berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, izhab ilaih, kamu pergi datangi dia. Wa qul lahu, dan katakan kepadanya, lau kanat dzunubuka min al-ardi laghafartuha,
jikalau seandainya ada dosa-dosamu itu memenuhi bumi ini, laghafartuha lak, tentu aku akan ampuni dosa-dosa itu untuk kamu. Bilang sama dia begitu, wahai Musa. Kenapa? Ba'dama arabtani bikamalil qudrati wal afwi war rahmah, setelah engkau mengetahui dan mengenaliku dengan sempurnanya, memiliki sempurnanya kekuatan, wal afwi, dan sempurnanya rasa maaf, war rahmah, dan kasih sayang. Maka bilang kepada dia, karena hamba ini tahu aku maha kuasa, hamba ini tahu aku maha pemaaf, hamba ini tahu aku maha rahman, maha pengasih. Ya sudah, bilang sama dia, seandainya dosanya memenuhi bumi, tetap akan aku ampuni. Nah begitu. Allah Ta'ala senang ketika para pendosa-pendosa itu bertaubat dan meratapi dirinya serta mengakui segala dosa-dosa dan kesalahannya. Senang Allah Ta'ala. Makanya di dalam hadis disebutkan, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sautin ahabba ilallahi min sauti abdin muznibin ta'ib. Tidak ada satu suara yang paling disukai Allah Ta'ala daripada suara seorang hamba yang berdosa yang bertobat. Suara yang seperti ini, ucapan dan ungkapan yang tadi diucapkan oleh si hamba itu adalah suara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu, hamba itu mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan. Fayaqulu Rabbu, maka Allah Ta'ala menjawab, labbaika ya abdi, iya, ada apa wahai hambaku? Sal ma turid, minta apa yang kamu inginkan. Anta indi, engkau di sisiku, ka ba'di malaikati, sama seperti sebahagian malaikat-malaikatku. Allah tuh senang sekali dengan hamba-hamba yang suka memanggil namanya dan merintih mengeluh kepadanya. Jika suara para pendosa disenangi oleh Allah Ta'ala karena mengakui dosa-dosanya dan menyesalinya lalu ingin bertaubat, apalagi suara hamba-hambanya yang soleh yang berkeluh kesah, menangis di hadapannya di waktu malam, tentu itu lebih disukai lagi oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau pendosa saja taubat kepada Allah itu dari murka menuju ridha. Bagaimana dengan kekasih Allah yang sudah jelas-jelas dicintai dan disayanginya, tapi dia tetap merasa kekurangan, tetap merasa banyak dosa dan kesalahan, merintih menangis di malam hari bermunajat kepada Allah. Tentu ini lebih layak dan lebih berhak dari pendosa tadi untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuat para ulama-ulama salaf terdahulu, para solihin dan aulia terdahulu, di malam hari bangun mereka menangis, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di tengah malam beliau berdoa dan mengatakan, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Cukup bagiku pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap aku daripada permintaanku. Aku tidak perlu memohon kepadanya, dia sudah maha tahu. Tapi kenapa aku tetap meminta? Fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Maka doaku, harapanku kepadanya itu hanya sebatas syahidun, bukti bahwa aku ini fakir, bahwa aku ini sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berdoa meminta kepada Allah, sebelum kita berdoa dan meminta, Allah sudah tahu permintaan kita. Siapa yang membuat kita mengucapkan permintaan dan permohonan itu kalau bukan Allah Ta'ala yang membukakan hati kita dan menggerakkan lidah kita?
Tapi kenapa kita tetap meminta dan memohon padahal Allah Ta'ala tahu permintaan dan permohonan kita? Sebagai bukti bahwa kita ini hamba, sebagai bukti bahwa kita ini fakir, sebagai bukti bahwa kita ini sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu para sholihin terdahulu. Pendosa menangis ingin bertobat, Allah senang, Allah sayang, Allah terima tobatnya. Bagaimana dengan orang yang hari-hari ibadat tapi dia merasa berdosa? Orang yang hari-hari taat tapi dia merasa bersalah, lalu menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini lebih berhak untuk mendapatkan rahmat Allah. Siapa yang mereka contoh? Siapa yang mereka teladani? Tidak lain yang mereka contoh dan mereka teladani adalah panutan mereka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Nabi Muhammad itu selalu menangis sampai air matanya itu membasahi tempat sujudnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah terkadang melihat Nabi menangis itu tidak sampai hati. Beliau lihat sajadah Nabi itu basah dengan air mata. Dan beliau dengarkan apa sih isi kandungan munajat Nabi itu setiap malam. Ternyata Nabi setiap malam itu berdoa seperti yang diucapkan oleh Nabi Isa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau azab mereka hamba-hambamu ya Allah, umatku ya Allah, andai kata mereka yang berdosa itu engkau azab, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka itu juga hamba-hambamu. Maka masa engkau tega mengadab hamba-hambamu sendiri? Wa in taghfir lahum, dan jika engkau ampuni dosa untuk mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau memang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ampuni mereka ya Rabb. Begitu doa Nabi untuk kita umatnya sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai menangis, air matanya basah di tempat sujudnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun pernah mengucapkan kepada Nabi, "Ma hadza ya Rasulullah, ama yughnika bi anna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Apa yang aku lihat ini wahai Rasul? Kenapa engkau beribadah sampai sedemikian rupa? Berdiri lama sekali, ruku, i'tidal, sujud lama sekali, sampai air mata berderai. Kenapa ya Rasul? Bukankah Allah Ta'ala sudah mengampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Lantas kenapa engkau lakukan ini semua ya Rasul? Nabi Muhammad manusia yang ma'sum, terpelihara dari dosa dan noda, tetapi setiap malam beliau bangun bermunajat kepada Allah, selalu merasa kurang dalam mengabdikan diri kepada Allah, sampai berdoa sedemikian rupa dan menangis. Luar biasa. Apa jawaban Nabi kepada Sayyidah Aisyah? Betul, memang dosaku diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Di dalam suratul Fatah disebutkan, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi itu bersih, Nabi itu suci, Nabi itu maksum. Jawaban Nabi apa? Afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak mau menjadi seorang hamba yang bersyukur wahai Aisyah? Ini semua aku lakukan karena rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang seperti ini, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pewaris-pewaris yang datang setelah beliau, itu beribadah bukan karena mengharap surga, bukan karena takut dari neraka lagi. Keinginan mereka lebih daripada surga. Keinginan mereka lebih daripada hanya sekedar takut masuk neraka. Tidak. Yang mereka inginkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah Allah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah lantaran Allah berhak untuk mendapatkan itu, bukan lantaran surganya, bukan lantaran takut nerakanya, bukan, karena memang Allah berhak untuk disembah. Makanya mereka menyembah Allah.
Kalau kita kan tidak seperti itu. Kenapa kamu sholat? Kalau kada sholat nanti masuk neraka. Itu kan kita. Kenapa kamu puasa? Kalau nggak puasa nanti nggak masuk surga. Katanya kan di surga itu ada pintu yang bernama Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang puasa. Makanya saya puasa supaya masuk pintu surga Rayyan. Itu kita. Kalau mereka sudah tidak seperti itu lagi. Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, kulluhum ya'budunaka min khawfin narin au bi ayyaskunu al-jinana wa yahdhaw au bi an yaskunu al-qusura fiha wa yahdhaw bil jinani wa yashrabu salsabila wa ana laisa fil jinani wan nari haddun ana la abtaghi bihubbi badila atau kama qalat. Kata beliau, semua mereka itu menyembahmu ya Allah karena menginginkan surga, min khaufinarin, karena takut nerakamu, wa yahdau biqusurin wa yashrabu salsabila, dan mereka mengharapkan berhasil memperoleh istana-istana di surga, wa yashrabu salsabila, dan berhasil meminum telaga surga, yaitu mata air yang bernama salsabila. Itu keinginan mereka. Walaysa fil nari wal jinani haddun, sedangkan aku tidak ada hasrat sama sekali untuk masuk surga ataupun takut dari neraka. Ana la abtaghi bihubbi badila, aku, kata Rabi'atul Adawiyah, tidak mengharapkan pengganti apapun dengan kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau Rabi'atul Adawiyah itu mengatakan, saya ya Rabb beribadah kepadamu bukan karena mengharap surga atau karena takut dari neraka. Tidak, saya beribadah kepadamu karena engkau memang berhak untuk disembah. Dan yang saya harap darimu adalah ridhamu. Seandainya saya masuk ke dalam neraka tetapi engkau ridho, engkau senang, maka neraka itu adalah surga bagiku. Dan jikalau memang saya masuk ke dalam surga tapi engkau tidak ridho dengan saya, maka surga itu bagiku adalah neraka. Keridhoanmu yang saya harap. Wa ridwanun minallahi akbar, dan keridhoan Allah taala itu lebih besar daripada surga dan seisinya. Itu yang mereka harapkan. Ya kalau kita tidak sampai kepada makom itu nggak apa-apa. Gak apa-apa kita beramal karena supaya masuk surga, ya, gak apa-apa. Lagi pula di dalam surga itu ada ridhonya Allah. Gak apa-apa kalau kita tidak beramal karena takut neraka. Untuk kita gak apa-apa. Kita ini kan tidak sampai ke makom mereka. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang abrar itu di kalangan orang-orang muqarrabin masih dianggap jelek itu. Orang abrar berbuat baik, tapi di kalangan orang muqarrabin kebaikan mereka itu masih dianggap jelek. Nah kita ini bukan abrar, bukan muqarrabin, jadi nggak apa-apa. Kita beribadah karena ingin dapat surga dari Allah, beribadah karena takut daripada nerakanya Allah. Nggak apa-apa. Pertama-tama begitu dulu. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita makom yang lebih daripada itu, ya syukur, alhamdulillah. Tapi itu tidak bisa dibuat-buat. Itu hanya semata pemberian dari Allah Ta'ala. Maqam itu anugerah dari Allah, tidak bisa dibuat-buat. Orang tidak fana, mau jadi fana, ya nggak bisa. Fana-fanaan namanya itu. Sok-sok jadi orang fana, ya, tapi dibuat-buat, nggak bisa. Orang fana itu sudah tenggelam dengan Allah. Dia itu wahdatus syuhud, yang disaksikan hanya Allah. Bahkan dirinya sendiri tidak ada menurutnya. Karena yang ada itu hanya Allah, wujudnya itu majazi, tidak ada sebenarnya. Ini orang fana, dan itu perasaan hatinya. Makom bukan dibuat-buat, nggak kayak orang sekarang pura-pura jadi fana. Iya, akhirnya ngaku Tuhan. Ya Allah, tapi di duit tahu benar, lawan bebinian tahu benar. Fana apa ini? Orang fana sudah tidak kenal dengan uang lagi, sudah tidak kenal dengan perempuan lagi.
Begitu. Apa kata Allah Ta'ala kepada si hamba yang berdosa dan bertobat tadi? Ya Rabbi, fayaqulu Rabbu, labbaika ya abdi. Wahai Tuhanku, Allah menjawab, labbaika ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Salma turidu anta indika ba'di malaikati. Minta yang kamu ingin, karena engkau di sisiku sama seperti sebagian malaikatku. Hebat. Malaikat bumi berjasadkan manusia, tapi hakikatnya di sisi Allah adalah malaikat. Ini orang berdosa taubat, mengakui kesalahannya di hadapan Allah, menyesalinya. Itu seperti malaikat kata Allah Ta'ala. Bagaimana kalau ahli taat mengakui kekurangannya, merasa dirinya banyak salah dan merasa dirinya masih belum sempurna beribadah kepada Allah? Tentunya ini lebih berhak untuk dikatakan malaikat. Orang-orang soleh begitu, tidak pernah merasa kalau diri mereka itu beramal. Fala tuzakku anfusakum balillahu yuzakkikum. Jangan kalian anggap diri kalian itu suci. Allah yang mensucikan kalian. Tidak pernah orang-orang soleh itu mengakui. Mereka hanya menyaksikan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu merasa kekurangan. Orang kalau sudah merasa kekurangan, pasti dia akan mengejar kesempurnaan. Tetapi kalau orang sudah merasa hebat, apalagi sudah merasa sampai, wah sudah, nggak akan meningkat. Ya di situ aja udah. Aku sudah sampai, kamu belum sampai lagi. Ya udah, sampai di situ aja. Pakai katak dalam tempurung. Ketutup oleh hijab. Hijab kalimat aku sudah sampai. Ikam belum sampai. Naudzubillah. Pas kayak iblis, ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan dia, Nabi Adam, dari tanah. Merasa hebat. Sama, aku sudah sampai, ikam belum sampai. Gitu. Artinya saya lebih baik dari kamu. Cuman kalimatnya aja sampai sama tidak sampai. Isinya ya itu juga, merasa lebih baik daripada orang yang di depannya itu. Karena mahawai. Bah, kamu kada sampai lagi. Mahawai itu. Mengejek, memandang rendah. Berarti dia yang hebat, sudah sampai. Persis kayak iblis, ana khairun minhu. Tidak ada ilmu tasawuf seperti itu. Tidak ada ilmu tauhid seperti itu. Tasawuf tazkiyatun nufus. Ilmu untuk mensucikan diri, membersihkan hati dari kesombongan, keangkuhan, daripada merasa paling mulia. Kalau masih merasa diri paling mulia, ini mesti harus diobati ini, ada penyakit. Begitu. Kalau dia merasa dirinya paling mulia, berarti orang lain di matanya hina. Naudzubillah. Tidak seperti itu. Tasawuf mengajarkan kepada orang-orang, kepada para muslimin muslimat. Begitu pula tidak seperti itu ilmu tauhid. Tidak seperti itu pula ilmu adab. Tidak ada seperti itu. Tidak paham ilmu siapa itu. Kalau kita kaji dalam segi sejarah, yaitu ilmunya iblis. Madrasahnya iblis. Iblis juga punya madrasah. Jangan kira pondok pesantren aja yang ada madrasah, ulama-ulama. Iblis juga punya madrasah. Murid-murid iblis banyak. Fir'aun itu murid iblis. Ya, Abu Jahal itu murid iblis. Banyak muridnya iblis. Iya. Jangan kira iblis nggak punya madrasah. Cuman iblis satu aja, nggak punya bangunan madrasahnya, nggak punya bangunan pondok pesantrennya. Iya. Dulu, nggak tahu sekarang ya. Kalau ada dulu ya dihancurkan aja. Nggak tahu sekarang. Allah alam sekarang. Mungkin ada juga sudah dibangun. Iya. Entah dalam bentuk majelis atau dalam bentuk bangunan, Allah alam. Yang jelas dulu nggak ada, sekarang ada. Mungkin. Ana an yaminik, aku ada di kananmu. Wa an shimalik, dan di sebelah kirimu. Wa fawqak, dan di atasmu. Wa qaribun min dhamiri qalbik, dan aku dekat dari lubuk hatimu.
Ishhadu, saksikan, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, anni qad ghafartulah, bahwasanya saya telah mengampuni dosa bagi si dia. Siapa? Dia hamba yang bertobat tadi. Saksikan wahai para malaikatku, aku ampuni dia. Begitu. Qala Dhunnun al-Masri rahimahullah. Dhunnun al-Masri rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, mengatakan, ini beliau mengatakan perkataan yang indah dengan bahasa-bahasa majaz dan bahasa-bahasa qiyas, mencerminkan atau menggambarkan tentang orang yang semasa hidup melakukan dosa lalu bertobat, akhirnya bagaimana. Jadi kata beliau, inna ibadan nasabu asjaral khataya, sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang menegakkan pohon-pohon kesalahan, nusba rawamiqil qulub, di hadapan pandangan-pandangan hati. Artinya dia mengotori hatinya dengan pohon-pohon dosa. Wasaqauha, lalu kemudian mereka siram dosa-dosa itu, pohon-pohon dosa itu, bima'i taubah, dengan air taubat. Akhirnya apa? Fa'athmarat nadaman wa huznan, dan pohon dosa tadi berbuah rasa sesal dan kesedihan karena disiram dengan air taubat. Artinya dosa-dosa yang dilakukannya tadi kemudian dia bawa untuk bertaubat kepada Allah, sehingga membuahkan nadaman wa huznan, rasa sesal dan rasa sedih. Fajunnu min ghairi junun, maka mereka menjadi seolah-olah seperti orang gila padahal mereka tidak gila. Watalabbatu min ghairi ayyin wala bukmin, dan mereka terdiam meratap tanpa ada perkataan padahal mereka tidak keluh dan tidak bisu, menyesali perbuatannya. Wa annahum humul bulaghaul fusahaul arifuna billahi wa rasulih, dan sesungguhnya mereka itu padahal adalah bulagha, ahli balagha, al fusaha, orang yang fasih, al arifuna billah, yang arif billah, wa rasulih, dan rasulnya. Ini setelah dia pernah menanam pohon dosa, lalu taubat kepada Allah, lalu menyesal, lalu bersedih, lalu kemudian mereka meratapinya dan akhirnya terbuai dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu makanya awwalu qadamin, paling awal telapak kaki yang harus dipijakkan oleh si hamba ketika akan salik melangkah menuju Tuhannya adalah at-taubah. Itu pertama kali, taubat dulu. Ya, bagaimana ya caranya supaya bisa suluk menempuh jalan sampai kepada Allah? Taubat dulu pertama. Karena taubat itu adalah pembersihan bagi segala dosa-dosa dan kesalahan. Kalau mau menuju jalan menghadap Allah Ta'ala, maka bersihkan dulu. Kalau kita ingin memasukkan air yang suci ke dalam gelas, bersihkan dulu gelasnya. Cuci sampai bening, baru masukkan air. Tapi kalau masih banyak ampas kopinya, ya walaupun kita isi dengan air zam-zam, tetap saja air zam-zam berubah menjadi hitam. Dosa-dosa dulu, taubat. Begitu, akhirnya nanti dengan taubat kita bersedih, kita menyesal. Setelah menyesal, nanti kita akan melihat keindahan Allah Ta'ala. Disitulah mereka akan terdiam padahal mereka fasih. Padahal mereka arifun billah wa rasulih, arif mengenal dengan Allah dan Rasulnya. Thumma syaribu bika'sis safa, kemudian mereka meminum bika'sis safa dengan menggunakan cangkir atau gelas kebeningan. Fawarithu sabra, lalu mereka mewarisi kesabaran ala tulil bala, sepanjang menghadapi bala. Thumma tawallahat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi kebingungan bil malakut, di alam malakut. Wajalat afkaruhum baina saraya hujubil jabarut, dan afkaruhum, pikiran-pikiran mereka, jalat, berkeliling baina saraya hujubil jabarut, di antara istana-istana tabir jabarut, kekuasaan. Wastadhallu tahta riwaqin nadam, dan mereka bernaung di bawah rindangnya penyesalan. Wa qara'u sahifatal khataya, dan mereka membaca lembaran-lembaran kesalahan. Fa'urathu anfusahumul jaza'a, maka mereka mewariskan kepada diri-diri mereka al jaza'a, berkeluh kesah, keluhan, hatta wasalu ila uluwi zuhdi, sehingga mereka sampai kepada puncak kezuhudan.
bisullamil wara, dengan menggunakan tangga wara. Fasta'dzabu mararatat turuq lid dunya, maka mereka merasakan tawar ketika menghadapi pahitnya jalan dunia. Dunia yang pahit di hadapan orang biasa, mereka anggap ini adalah manis, tawar, tidak ada pahit. Karena mereka sudah mengaitkan pikiran mereka kepada Allah, hati mereka sudah memikirkan akhirat, sehingga mereka zuhud dalam dunia. Ketika orang tidak punya uang kebingungan, mereka tidak kebingungan. Ketika orang punya rumah kecil merasa sempit dan sakit, mereka tidak pernah merasa itu sempit dan sakit. Fasta'dzabu, mereka anggap itu semua isti'dzab, artinya manis, tawar. Ketika orang-orang menganggap itu adalah pahit. Wastalanu khushunatal madja, dan mereka menganggap lembut. Khushunatal madja, kasarnya tempat tidur. Walaupun pelepah kurma itu bisa saja jadi tempat tidur oleh mereka. Di saat orang-orang tidak bisa terlelap tidur kecuali di atas kasur-kasur yang empuk. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ardah berkunjung ke rumah Nabi, maka Nabi pun ketika itu sedang berbaring langsung bangun menghadap Sayyidina Umar, lalu kemudian beliau berdiri dan membalikkan badan. Sayyidina Umar terkejut ketika melihat belakang Nabi itu, ada di belakang Nabi itu bekas berbaring di atas pelepah kurma, bercak-bercak merah. Biasanya kan begitu, kalau kita berbaring di atas sesuatu yang kasar, di belakang kita itu akan memberikan bekas. Pas Nabi berdiri, Sayyidina Umar melihat, Sayyidina Umar langsung terkejut dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya raja-raja yang ada di dunia ini, mereka semua memiliki kasur-kasur empuk, mereka memiliki permadani-permadani yang empuk di mana mereka tidur di atasnya, dan engkau jauh lebih mulia daripada mereka." Rasulullah kemudian membalikkan badan lagi menghadap Sayyidina Umar dan mengatakan, "Ya Umar, mali walid dunya wa ma mathali wa mathalud dunya illa karakibin sara fi yawmin saifin fastadalla tahta syajaratin sa'atan thumma raha wa tarakaha." Apa sih hubungannya aku dengan dunia ini? Tidaklah perumpamaan aku dan perumpamaan dunia, wahai Umar, kecuali sama seperti orang yang sedang berjalan mengembara di bawah terik matahari yang panas. Lalu ia kemudian bernaung di bawah pohon yang rindang hanya sesaat, lalu ia setelah itu meninggalkannya dan pergi. Itulah perumpamaanku dalam dunia ini. Buat apa? Saya cuma menumpang lewat saja di sini. Sebentar lagi saya juga akan meninggalkannya. Mendengar itu Sayyidina Umar pun tertunduk radhiyallahu anhu warda. Jadi mereka wastalanu khushunatal madja, mereka menganggap ketika orang-orang mengatakan kasur ini kasar, saya tidak bisa tidur di sini, mereka tidak ada masalah mau tidur di mana, karena pikiran mereka Allah dan hati mereka akhirat. Hatta zafiru bihablin najah wa urwatis salamah, sehingga mereka berhasil mendapatkan tali keselamatan, wa urwatis salamah, dan tali keselamatan juga sama. Hablin najah, tali keselamatan, urwatis salamah sama, tali kuat untuk selamat. Wasarahat arwahuhum fil ula, dan ruh-ruh mereka pergi ke atas keluhuran. Hatta anahu fi riyadin na'im, sehingga mereka semua bersimpuh di taman-taman kenikmatan. Wa khadu fi bahril hayah, dan mereka mengarungi lautan kehidupan. Waradamu khanadiqal jaza', dan mereka menutup parit-parit keluh kesah. Wa abaru jusural hawa, dan mereka menyeberangi jembatan-jembatan hawa. Wa hatta nazalu bi fina'il ilmi, dan sehingga mereka turun di teras keilmuan. Wastaqau min ghadiril hikmah, dan mereka menciduk daripada telaga hikmah. Warakibu safinatal fatanah, dan mereka mengendarai safinatal fatanah, bahtera kecerdasan. Artinya cerdas, bahwa dunia ini hanya sementara. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ittakhaduha ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna."
Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya, mereka menceraikan dunia. Wa khaful fitana, dan mereka takut akan fitnah-fitnahnya. Lamma nadharu fiha wa lamma alimu, dan mereka memikirkan, memandangi kepada dunia itu ketika mereka mengetahuinya, annaha laysat lihayyin watana, bahwasanya dunia itu bukanlah tempat dan tanah air, negeri bagi orang yang hidup. Ittakhaduha lujjat ja'aluha lujjatan, mereka jadikan dunia itu seperti ombak, seperti badai. Wa ja'alu wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna, dan mereka jadikan amal-amal soleh di dunia ini untuk mengarungi ombak tersebut sebagai bahtera-bahteranya. Jadi fitnah-fitnah itu pasti akan bermunculan di dunia, sedangkan yang mampu untuk mengarunginya, ombak-ombak fitnah itu tadi adalah bahtera. Bahtera apa? Amal-amal soleh. Duduk di majelis taklim, belajar ilmu, sholat berjamaah, baca Al-Quran, zikrullah, salawat kepada Rasulullah. Inilah bahtera-bahtera penyelamat di akhir zaman agar kita tidak terkena fitnah-fitnah itu. Wa aqla'u biriyahin najati fi bahri salamah, dan mereka pun berlayar biriyahin najah, dengan hembusan angin keselamatan, fi bahri salamah, di lautan keselamatan. Hatta wasalu, sehingga mereka sampai ila riyadhir raha, ke taman-taman peristirahatan, wa ma'adinil izzi, dan sumber daripada kemuliaan, daripada keperkasaan Allah, wal karamah, dan kemuliaan. Jadi mereka sampai kepada muara kemuliaan, yaitu surga. Itulah perumpamaan awal mula seorang yang salik dengan melalui jalan taubat kepada Allah. Ini bahasanya bahasa majaz, ini bahasanya bahasa qiyas. Kalau kita simpulkan, begini kesimpulannya. Artinya orang yang bertaubat itu lama-kelamaan setelah dia menyesali perbuatannya, dia akan menikmati munajat dengan Tuhannya. Jadi taubat, menyesal, menikmati. Setelah itu mereka zuhud terhadap dunia. Ketika dulu mereka gelisah, waktu masih belum taubat, gelisah sama dunia, gelisah usaha tidak juga meningkat, penghasilan tidak bertambah, gelisah, cemas. Akhirnya setelah dia dekat dengan Allah, kecemasan itu lenyap, tidak ada lagi sudah kegelisahan. Udah dia tahu Allah yang maha mengatur, dia tahu Allah Ta'ala yang maha menentukan. Dia hanya berikhtiar, dia hanya sekedar berusaha. Manusia hanya berencana, Allah yang menentukan. Sadar dia, tidak sadar dia. Habis itu apa? Zuhud terhadap dunia. Zuhud. Setelah zuhud terhadap dunia ini, ya mereka penuhi dengan amal-amal soleh. Cerdas memikirkan tentang dunia yang fana, dan mereka memikirkan akhirat yang kekal. Hingga pada akhirnya sampai kepada taman-taman kenikmatan, taman-taman ma'dinil izzi wal karamah, muara segala kehormatan dan kemuliaan, yaitu surga. Fi jiwarillahi rabbil alamin, di sisi Allah Tuhan alam semesta. Itulah kesimpulan daripada perjalanan hamba menuju Tuhannya. Dimulai dari taubat, menyesali perbuatannya, kemudian merasakan kedekatan dengan Allah, kemudian zuhud kepada dunia, kemudian mereka semua pada akhirnya sampai kepada kenikmatan yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-babu tsamina asyara, bab yang ke-18, fi fadli tarahhum, yang berkenaan dengan at-tarahhum, menyayangi atau mengasihi. Insyaallah akan kita lanjutkan di pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ulun betakun, bagi laki-laki yang batindik atau babunel atau jar urang tu baanting-anting daun talinga belubang alias beluang. Hebat. Ulun pernah mendengar bahwa laki-laki yang batindik atau babunel itu kada sah jadi imam sholat, dan kada sah memotong hewan ternak. Bujur jalah,
Pun ada tambahannya tolong disampaikan karena ulun banyak melihat lakian wayahini yang kayak itu. Terima kasih. Berarti binian betakunnya lakian yang kayak itu ya. Kadang laki-laki bisa juga kan betakun yang ini. Bujur aja sebab binian wajar betindik ini lakian. Apa hukumnya? Nah, jadi begini. Karena di daerah kita khususnya yang betindik itu binian, nggak ada laki-laki. Ya. Jadi kalau laki-laki betindik itu ada unsur tasyabuh, meniru-niru wanita. Ya nggak boleh. Karena di daerah kita lumrahnya begitu. Yang bebonel tuh bebinian. Laki-laki jangan. Jadi begitu ya. Walaupun ada sebagian fuqaha yang mengatakan tastibul udhun lidzakar itu boleh. Artinya seorang lelaki menindik bonelnya boleh kata sebagian fuqaha. Kata sebagian fuqaha. Tetapi tidak mutlak. Apalagi kalau di daerah kita yang uruf atau adat itu sudah lumrah yang makai bonel atau anting itu adalah perempuan. Lalu laki-laki meniru-niru seperti itu, ya nggak boleh. Ada unsur tasyabbuh bin nisanya, meniru-niru kaum Hawa, maka dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa'i minar rijal wal mutasyabbihati bir rijali minan nisa. Allah taala melaknat orang-orang yang meniru kaum wanita, lelaki-lelaki yang meniru kaum wanita, dan perempuan-perempuan yang meniru kaum lelaki. Gak boleh. Jangan, gak usah pakai anting-antingan. Iya, sudah pakai anting, rambut gondrong, disemir, istrinya begitu, naik sepeda motor, akhirnya orang bingung mana suami mana istri, sama. Udah, jangan jadi banji-banji udah. Apa? Maka bonelnya kan ditanggung-tanggung, kalau diandaki duit recehan di sini. Ya Allah. Sama sekali tidak ada ajaran Islam seperti itu. Tidak ada ajaran Islam seperti itu. Paham? Kemudian mengenai hukum sholat jadi imam bagaimana? Ya enggak masalah, sah-sah saja sholat jadi imam. Apalagi kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syurut atau syarat-syarat berjamaahnya terpenuhi, dia menjadi imam, dia memang laki-laki menjadi imam, dan makmumnya mau laki-laki mau perempuan, asalkan dia adalah laki-laki yang menjadi imam, maka sah hukumnya. Lain halnya kalau seandainya imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, ini enggak sah. Kan ada syurutul jamaah, ada syarat-syaratnya berjamaah itu. Kemudian dia juga paham tentang syarat-syaratnya tersebut. Artinya dia kalau sholatnya adalah sholat Jumat, dia niat imaman. Dan kalau membaca bacaan itu dia memang fasih, bukan orang yang arat atau orang yang alsaq, yaitu orang yang mengganti huruf dengan huruf lain tidak sesuai dengan makhrajnya, atau orang yang mengidghamkan bukan pada tempat idgham, dan syarat-syarat berjamaah lainnya. Nah, kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak sah menjadi imam. Tetapi kalau dia memenuhi syarat-syarat tersebut, walaupun dia betindik, ya sah-sah saja jadi imam, boleh-boleh saja. Ya, terlebih kalau dia taubat. Mengenai makruh atau tidaknya lain lagi pembahasan. Kita kan berbicara tentang sah, ya sah. Kalau orang ini adalah fasik atau mubtadi', ahli bid'ah, makruh jadi imam. Tapi sah ya sah, begitu. Arti makruh mengurangi pahala jamaah. Selagi masih ada yang lain, kenapa dia? Kan begitu. Kecuali orang yang sudah betul-betul bertaubat. Namanya sudah terlanjur dibolongi, mau ditambal pakai apa? Nggak bisa lagi kan? Masa ditambal pakai tanah liat? Nggak bisa. Kan begitu. Terus, dan tidak sah memotong hewan ternak. Ya nggak sampai segitunya kali ya. Selama dia adalah orang muslim dan cara memotongnya benar, ya sah-sah saja. Bahkan
Orang kafir kitabi saja sah, asal kitabi yang asli. Yahudinya asli memang dari nasab keturunannya sampai sebelum Nabi Muhammad diutus dia memang Yahudi asli, atau dia memang Nasrani asli dari sejak awal sebelum Nabi diutus sampai ke nenek moyang leluhurnya itu memang Nasrani asli. Ini sah sembelihannya, ahlul kitab namanya itu. Wa ta'amu ahlil kitab hillul lakum di Quran, dan makanan sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian asal kitabi asli, bukan kafir yang baru aja. Apalagi orang Indonesia, Kristennya Kristen baru itu. Yahudi tidak ada juga Yahudi yang asli. Nah, kalau Israel tuh Yahudi asli tuh. Nah, itu ahlul kitab sah sembelihannya, apalagi orang Islam. Jadi kalau hanya sekedar anting atau bonel tidak menghalangi sahnya sembelihan, halalnya sembelihan. Tetap halal. Iya, tetap halal, enggak apa-apa. Asal memenuhi syarat-syaratnya. Yaitu diantaranya tadi adalah memotong kedua urat yang ada di lehernya, yaitu hulukum, saluran pernapasan, tenggorokan, kemudian mari, saluran makan dan minum. Dua-duanya itu harus putus. Itu syarat dalam memotong hayawan. Adapun al-wadijain, yaitu dua urat yang ada di leher, di sisi leher kanan dan di sisi leher yang kiri, itu sunnah saja dipotong. Sunnah karena itu dapat mempercepat matinya hayawan sembelihan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian apa hukumnya bila sholat subuh kesiangan? Ya diqodho. Dikarenakan kerjaan yang banyak. Ya diqodho lah kalau kesiangan. Tapi dosa enggak? Nah, kalau memang itu bukan kebiasaan dan dia terlalu lelah, banyak kerjaan, bukan kebiasaan, dia pengennya bangun subuh, ternyata begitu bangun sudah jam 7. Sudah pakai alarm, sudah pokoknya enggak bisa tadi saking capeknya. Ya enggak apa-apa, enggak dosa dia. Enggak dosa. Bahkan setiap orang yang tidur masih belum masuk waktu sholat lalu ketinggalan sholatnya, dia nggak dosa asal tidak menjadi kebiasaan ya, tidak menjadi kebiasaan, nggak apa-apa. Artinya tugasnya adalah wajib mengqodhonya, itu saja. Apalagi ini alasannya tepat, dia sangat capek sekali, apalagi dia lembur malam jam 2 baru pulang ke rumah misalnya, dia niatnya mau istirahat, saya barang 3 jam lah tidur, jam 5 kan mau bangun sholat subuh, ternyata malah kesiangan, jam 7 atau jam 8 baru bangun, nggak dosa. Tapi dia wajib mengqodho dan jangan dijadikan kebiasaan. Kemudian panjang ini, nggak apa-apa, curhat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang yang banyak melakukan kesalahan. Nah, tapi sekarang saya sedang berusaha memperbaiki diri. Alhamdulillah, bagus. Namun di saat saya sedang berusaha memperbaiki diri, ibu saya justru mengungkit-ungkit kesalahan saya. Ya Allah, ibu ini bukan orang lagi, ini ibunya sendiri. Dan ibu juga selalu membandingkan saya dengan saudara-saudara saya. Ibu juga menceritakan kesalahan-kesalahan saya kepada orang lain. Wah, parah ini. Mestinya keaiban anak itu ditutup-tutupi, malah dicerita-ceritakan. Kan yang rugi ibunya juga. Seorang ibu menceritakan keaiban anaknya di hadapan orang lain sama saja menjelek-jelekan dirinya sendiri. Kan begitu. Siapa bu yang diceritakan tadi? Anakku. Oh, yang minum-minum jatuh anak pian gitu. Apalagi ibunya. Ya kan? Kan anak itu tergantung orang tua. Berarti pian kayak itu juga bu. Selesai. Sama aja memaki-maki dirinya sendiri. Kalau menjelek-jelekan anak di hadapan orang sama menjelek-jelekan diri kamu sendiri. Kenapa? Karena anak itu hasil didikmu, berarti kamu ibu yang gagal. Masa kegagalan diungkit-ungkit di depan orang? Apa enggak malu apa? Akhir zaman. Jangan. Ya, tutupi keaiban itu. Keaiban orang aja wajib ditutupi, apalagi anak sendiri. Nah, lalu dia bilang itu semua membuat saya tidak nyaman. Ya, membuat saya malu, sakit hati. Salahkah saya apabila saya lebih memilih menjauh dan menghindari ibu karena saya takut saya memperlihatkan wajah saya yang kesal ke ibu?
Ya, ini bagus ini, pilihan yang tepat ini. Lebih baik kita sendiri yang sakit hati daripada ibu kita juga ikut sakit hati. Gak apa-apa, kamu menghindari ibumu bukan karena benci, tapi karena menjaga diri, khawatir nanti tasahuti, terjawabi, atau tekasari. Ya, nggak apa-apa, itu cara yang sangat bagus kalau niat menjauhinya supaya tidak galil adab atau kurang ajar sama orang tua. Bagus itu cara yang sangat bagus memang. Iya. Tetapi bukan berarti kita menjauhinya secara total lalu kemudian tidak mau lagi mengunjunginya, jangan. Tetap orang tua itu adalah orang tua kita biar bagaimanapun. Jadi kita menjaga jarak saja, tetapi nanti sewaktu-waktu kita tetap datangi, bawakan hadiah, bawakan oleh-oleh. Insya Allah dengan demikian dia akan senang dengan kita. Itu adalah ajaran Nabi Muhammad. Nabi pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis, tahadau tahabbu. Ayo saling berhadiahlah kalian, hadiah menghadiahi satu sama lain itu akan membuat kalian akan saling mencintai. Jadi begitu, ya. Tidak apa-apa. Terus kamu nampakkan bahwa kamu itu betul-betul berubah, bahwa kamu itu betul-betul tidak yang seperti yang dulu lagi. Nanti ibumu sendiri yang akan malu sama kamu. Lihat aja nanti. Asal jangan dilawani. Ingatkan itu. Apapun yang terjadi, kalau kita bertengkar dengan orang tua atau ada berselisih paham, jangan dilawan. Bujur ulun biar bujur kita, karena orang tua tidak akan mengalah. Ingat itu, nggak akan mengalah. Jarang ada orang tua mau mengalah sama anak, jarang. Yang sudah pernah jadi orang tua pasti itu merasakan itu. Pasti menang orang tua itu. Jadi kalau orang tua menyalahkan kita padahal kita benar, diam aja sudah. Tapi saya sakit hati, lebih baik kamu sakit hati sendirian daripada dua-duanya yang sakit hati. Coba kamu jawab, ibumu juga sakit hati. Akhirnya kamu sakit hati, ibumu sakit hati, sama-sama sakit jadinya. Mending kamu saja yang sakit hati sendirian. Iya, Allah Maha tahu kok, nanti dibalas sama Allah Ta'ala dengan kelapangan yang tidak akan pernah kamu rasakan sebelumnya. Begitu caranya. Jangan apa namanya dijawab. Dah, diam aja, enggih, maaf, ulun maaf. Sudah, nggak apa-apa. Iya, mengalah tapi hakikatnya menang itu. Paham? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan terjawab. Amin. Fatihah bil qabul tamam bil usul ila hadrat Rasul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنت وذكر ربنا وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.